Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom umat beriman yang terkasih. Sekarang bersama saya, Pater Sony Songbes, dalam edisi renungan bulan Mei. Dan bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 20. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengar bacaan-bacaan hari ini, terutama bacaan Penginjil Yohanes hendak mengisahkan tentang makna sebuah perutusan. Tugas perutusan tidak diberikan kepada pelayan-pelayan pastoral seperti uskup, imam atau pastor, suster, frater, dan katekis atau guru agama, tetapi bagi semua umat beriman. Setiap mengikuti ibadat sabda maupun misa, kita selalu menerima berkat penutup yang diucapkan oleh pemimpin. Ada berbagai rumusan yang dibuat untuk itu. Bunyinya, saudara-saudara terkasih, ibadat hari ini sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus Tuhan. Atau dalam misa, itu bunyinya, saudara-saudara terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Saudara-saudara terkasih, dalam Injil Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Kata-kata dari Tuhan Yesus ini, jika kita refleksikan lebih dalam, kita akan dihadapkan pada sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu bisa digambarkan demikian: apakah saya sungguh menerima Yesus dan Bapa dalam hidup saya? Apakah saya mewujudkan perutusan yang diberikan kepada saya? Saat kita mengikuti ibadat atau misa dan menerima tubuh Kristus, menerima berkat Tuhan, kita sungguh-sungguh sadar menerimanya. Namun sering juga kita lupa bahwa kita diberi tugas perutusan atau kita diutus oleh Tuhan untuk menghidupi sabdanya dalam hidup dan karya kita sehari-hari. Tugas perutusan itu dapat disadari dan dilakukan jika kita memiliki cinta akan Tuhan dan sesama yang dilandasi dengan semangat kerendahan hati. Yesus mengatakan, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, ataupun seorang utusan lebih daripada dia yang mengutusnya. Dan jika kamu tahu dan melakukannya, maka berbahagialah kamu. Jika kita sadar dan dengan rendah hati menerima tugas perutusan itu, maka pastilah kita akan melakukannya sebagai bentuk ketaatan dan totalitas diri kita kepada Tuhan. Kita bisa menjadi saluran dan berkat Tuhan untuk sesama. Kita bisa menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan untuk membantu sesama. Kendati demikian, yang terjadi, kita masih sering menolak tugas perutusan yang dipercayakan untuk kita, seperti tugas-tugas sederhana di gereja. Misalnya kita tidak mau untuk menjadi ketua rukun atau pengurus-pengurus rukun dan lain sebagainya, dengan berbagai macam alasan seperti kesibukan, banyak pekerjaan, atau tidak punya waktu. Saudara-saudara terkasih, saat ini kita telah memasuki bulan Maria. Kita bisa belajar dari Bunda Maria, melihat bagaimana reaksi Bunda Maria ketika diberitahu bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Jawabannya, aku ini hamba Tuhan,
jadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria menerima tugas perutusannya untuk melahirkan Yesus Kristus, Putra Allah, tanpa mengeluh sedikit pun. Sebaliknya, ia memberikan dirinya seutuhnya kepada kehendak Tuhan dan melaksanakannya dengan setia. Kita hanya hamba dan bukan Tuhan. Maka jika dia meminta kita untuk berbuat baik, mengapa kita tidak lakukan? Sakramen Krisma yang telah kita terima mengungkapkan bahwa kita yang telah masuk dalam persekutuan Kristiani melalui sakramen baptis digerakkan oleh Roh Kudus untuk melibatkan diri dalam karya gereja dengan hidup dan karya kita. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.